Tim TNI berhasil menggagalkan penyelundupan senjata ilegal dalam operasi yang berlangsung di salah satu pos pemeriksaan strategis di wilayah Indonesia bagian timur. Operasi ini berfokus pada 2 truk kontainer yang terdeteksi membawa muatan mencurigakan melalui rute logistik utama. Dugaan awal muncul dari patroli rutin yang dilakukan TNI, yang menunjukkan bahwa kedua truk tersebut tidak memiliki dokumen lengkap dan gerak-gerik sopir yang tidak sesuai prosedur standar transportasi barang. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, tim TNI menemukan sebanyak 340 unit senjata api ilegal yang diduga berasal dari kelompok kriminal bersenjata KKB yang selama ini aktif melakukan aksi-aksi kekerasan di beberapa wilayah perbatasan Indonesia. Senjata yang berhasil diamankan meliputi berbagai jenis, dari senapan serbu, pistol, hingga amunisi yang siap pakai. Penemuan ini menjadi salah satu operasi keamanan terbesar dalam beberapa tahun terakhir yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan senjata skala besar ke wilayah domestik. Sumber resmi TNI menyatakan bahwa operasi ini dilakukan dengan koordinasi penuh antara beberapa satuan, termasuk pasukan patroli darat dan tim intelijen, untuk memastikan kedua truk dapat dihentikan sebelum senjata mencapai lokasi yang lebih luas dan berpotensi membahayakan masyarakat. Penangkapan ini juga menunjukkan kemampuan TNI dalam menindaklanjuti informasi intelijen dan melakukan operasi cepat terhadap ancaman yang mengarah pada keamanan nasional. Selain itu, identifikasi awal terhadap pengemudi dan kru truk menunjukkan adanya keterlibatan jaringan logistik yang sebelumnya belum pernah diungkap. Investigasi lanjutan akan terus dilakukan untuk menelusuri asal-muasal senjata, jalur masuknya, dan kemungkinan adanya kolusi pihak lain di dalam negeri yang mendukung penyelundupan ini. Pemerintah Indonesia melalui TNI menegaskan komitmennya untuk memutus rantai distribusi senjata ilegal yang dapat memperkuat kelompok-kelompok bersenjata di daerah rawan konflik. Keberhasilan operasi ini tidak hanya menghentikan peredaran senjata dalam jumlah besar, tetapi juga memperkuat sinyal kepada jaringan kriminal bahwa aparat keamanan memiliki kemampuan deteksi dan penegakan hukum yang kuat. Pejabat TNI menambahkan bahwa operasi ini juga menjadi bukti nyata efektivitas sistem pengawasan dan patroli gabungan yang diterapkan di jalur-jalur logistik kritis, termasuk pelabuhan, jalan raya strategis, dan perbatasan. Dengan koordinasi yang ketat, TNI mampu memastikan bahwa senjata yang seharusnya masuk ke tangan kelompok bersenjata dapat diamankan, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat di wilayah rawan. Operasi ini berlangsung intensif sejak awal pekan dan seluruh senjata yang disita telah diamankan di lokasi penyimpanan TNI untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pihak berwenang juga akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menindaklanjuti aspek hukum terhadap pelaku, termasuk kemungkinan jaringan kriminal yang lebih luas yang terlibat dalam penyelundupan ini. Operasi pengamanan yang dilakukan TNI dalam menghadang 2 truk kontainer mencurigakan berkembang menjadi salah satu intervensi terbesar terhadap penyelundupan senjata ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan keterangan resmi dari Komando Daerah Militer Kodam setempat, kegiatan ini dimulai sejak tim intelijen TNI mendapatkan informasi terkait adanya pengiriman senjata melalui jalur darat yang diduga milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua. Kedua truk kontainer yang menjadi fokus operasi bergerak di jalur logistik utama menuju wilayah pegunungan yang dikenal rawan konflik. Petugas patroli darat TNI segera melakukan koordinasi dengan pos pengamanan terdekat dan menyiapkan penghadangan strategis. Prioritas utama kami adalah menghentikan truk sebelum senjata mencapai lokasi yang bisa menimbulkan potensi kekerasan tinggi, ujar salah satu pejabat TNI yang enggan disebutkan namanya. Ketika kedua truk dihentikan, tim TNI melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen pengangkutan. Didapati dokumen yang dibawa truk tidak sesuai prosedur, termasuk adanya perbedaan jumlah kontainer dan keterangan muatan yang diverifikasi. Gerak-gerik pengemudi juga menjadi indikator tambahan bagi tim bahwa muatan tidak sah. Berdasarkan temuan ini, dilakukan penggeledahan penuh terhadap kedua kontainer dengan prosedur keamanan maksimal. Hasil penggeledahan mengejutkan. Di dalam kontainer pertama ditemukan 120 unit senjata api ilegal, termasuk senapan serbu tipe AK-47 dan M16, serta amunisi dalam jumlah besar.
Kontainer kedua berisi 220 unit senjata tambahan, termasuk pistol semi-otomatis, senjata laras panjang, serta amunisi cadangan. Semua senjata ini dikemas rapi dan siap untuk distribusi, menunjukkan tingkat profesionalisme jaringan penyelundup. Tim TNI yang terlibat dalam operasi mengerahkan personil terlatih dari Satuan Intelijen, Detasemen Khusus dan Unit Patroli Darat, serta menerapkan protokol keamanan ketat untuk memastikan senjata tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang selama proses pemeriksaan dan pengamanan. Seluruh operasi berlangsung dalam pengawasan langsung Komandan Lapangan yang memastikan koordinasi setiap unit berjalan tanpa celah. Selain pengamanan fisik senjata, identifikasi awal terhadap pengemudi dan kru truk menunjukkan adanya keterlibatan jaringan logistik yang lebih luas. Dugaan sementara mengarah pada adanya kolusi antara pihak internal transportasi dan kelompok bersenjata di daerah perbatasan. TNI menyatakan akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri jalur masuk senjata dan pihak-pihak yang memfasilitasi penyelundupan. Operasi ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara unit TNI dan aparat penegak hukum lain, termasuk kepolisian dan otoritas pelabuhan, dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Dengan pengawasan ketat di jalur strategis, aparat dapat mendeteksi dan menghentikan upaya penyelundupan sebelum senjata menyebar dan digunakan untuk aksi kriminal atau kekerasan bersenjata di masyarakat. Sumber resmi TNI menekankan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan kemampuan deteksi dan respon cepat yang dimiliki TNI, sekaligus menjadi peringatan tegas bagi jaringan kriminal bersenjata bahwa setiap upaya penyelundupan akan dipantau secara ketat. Kami tidak hanya menghentikan truk ini, tapi juga menegaskan bahwa jalur logistik ilegal tidak akan pernah aman di Indonesia, tegas pejabat TNI tersebut. Setelah keberhasilan TNI menghadang 2 truk kontainer yang membawa 340 unit senjata ilegal milik KKB, langkah berikutnya adalah penyelidikan mendalam untuk menelusuri jalur penyelundupan dan jaringan yang terlibat. Tim khusus dari TNI bersama dengan kepolisian langsung memulai proses investigasi di lokasi penyimpanan senjata, memastikan setiap unit senjata dicatat, diperiksa, dan diamankan sesuai prosedur hukum. Sumber resmi TNI menjelaskan bahwa investigasi awal menunjukkan senjata-senjata tersebut bukan berasal dari produksi lokal. Mayoritas senjata merupakan impor ilegal, diduga masuk melalui jalur logistik gelap yang melibatkan transportasi laut dan darat. Penyelidikan forensik terhadap peluru dan senjata juga sedang dilakukan untuk mengetahui asal negara pembuat dan kemungkinan rute penyelundupan. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam operasi lanjutan ini. TNI membentuk satuan gabungan bersama kepolisian, intelijen daerah, dan otoritas pelabuhan untuk menelusuri titik awal masuknya senjata. Langkah ini mencakup pemantauan dokumen pengiriman, audit transportasi, serta pemeriksaan rekaman CCTV di pelabuhan dan jalur logistik utama. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi jaringan kriminal untuk meloloskan senjata ke wilayah rawan. Selain penyelidikan fisik, interogasi terhadap pengemudi dan kru truk juga berlangsung intensif. Awalnya pengemudi berupaya mengelabui petugas dengan menyatakan muatan hanyalah peralatan industri. Namun bukti fisik yang ditemukan di dalam kontainer membuat klaim ini terbantahkan. Dari interogasi awal, tim TNI memperoleh indikasi adanya keterlibatan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas distribusi senjata ke kelompok bersenjata di pedalaman. Keberhasilan operasi ini berdampak signifikan pada keamanan masyarakat di daerah rawan. Dengan 340 unit senjata ilegal yang diamankan, potensi serangan KKB terhadap warga sipil dan aparat keamanan dapat ditekan. Pemerintah daerah bersama aparat TNI dan kepolisian terus melakukan patroli gabungan di wilayah perbatasan dan daerah konflik untuk memastikan tidak ada senjata tambahan yang berhasil masuk ke kelompok bersenjata. Pangdam setempat menegaskan bahwa operasi ini juga menjadi peringatan bagi jaringan kriminal bersenjata. Setiap upaya memasukkan senjata ke wilayah Indonesia akan kami pantau, dan kami tidak segan untuk mengambil tindakan tegas, ujar Pangdam dalam konferensi pers yang digelar di Jayapura. Pernyataan ini menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, analisis intelijen menunjukkan bahwa kelompok KKB selama ini memanfaatkan jalur logistik terpencil dan dokumen palsu untuk menyelundupkan senjata ke wilayah pegunungan. Penemuan truk ini merupakan bukti nyata bahwa meski jaringan kriminal berusaha canggih, pengawasan intensif TNI mampu mendeteksi dan menghentikan ancaman sebelum mencapai skala besar. TNI juga menegaskan bahwa operasi pengamanan ini bukan hanya soal penyitaan senjata, tetapi juga memutus jaringan yang memfasilitasi peredaran ilegal, termasuk mengidentifikasi pihak yang menyediakan transportasi, dokumen palsu, dan jaringan distribusi di dalam negeri. Penyidikan lanjutan akan fokus pada mengungkap seluruh rantai logistik ilegal ini, sehingga potensi penyelundupan berikutnya dapat dicegah secara efektif. Setelah operasi, TNI menghadang 2 truk kontainer yang membawa 340 unit senjata ilegal milik KKB. Langkah berikutnya difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku dan upaya pencegahan penyelundupan lebih lanjut. Aparat gabungan TNI dan kepolisian langsung memulai proses penyidikan terhadap pengemudi, kru truk, serta jaringan logistik yang terkait. Penyidikan awal menunjukkan adanya jaringan distribusi yang kompleks, melibatkan pihak lokal yang bertugas sebagai perantara, serta oknum yang memalsukan dokumen pengiriman untuk mengelabui aparat. Berdasarkan bukti dan interogasi awal, pihak berwenang telah menetapkan beberapa tersangka yang berperan dalam pengiriman senjata ilegal dari pelabuhan ke wilayah pedalaman Papua. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI menegaskan bahwa kasus ini merupakan contoh nyata ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional, sekaligus menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga. Menteri Pertahanan dalam konferensi pers menyatakan bahwa langkah hukum tegas akan diambil terhadap semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Kami akan menindak seluruh jaringan kriminal bersenjata yang mencoba memanfaatkan wilayah Indonesia untuk tujuan ilegal, tegasnya. Seluruh senjata yang berhasil diamankan kini disimpan di fasilitas khusus TNI dengan protokol keamanan maksimum, menunggu proses hukum lebih lanjut. Penyidikan forensik dilakukan untuk memastikan identifikasi senjata, jalur masuk, serta kemungkinan keterlibatan pihak asing. Tindakan ini bertujuan untuk memutus seluruh rantai distribusi senjata ilegal, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku lain yang mencoba menyelundupkan senjata ke Indonesia. Selain tindakan hukum, operasi ini berdampak luas terhadap keamanan masyarakat. Dengan 340 senjata ilegal yang berhasil diamankan, potensi aksi kekerasan bersenjata di daerah rawan dapat ditekan secara signifikan. Aparat TNI dan kepolisian juga meningkatkan patroli gabungan di wilayah perbatasan dan jalur logistik kritis untuk memastikan tidak ada senjata tambahan yang berhasil masuk ke tangan kelompok bersenjata. Di sisi sosial, masyarakat setempat mendapatkan jaminan keamanan lebih besar, terutama di daerah yang selama ini rawan konflik. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan aparat keamanan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya senjata ilegal, serta mendorong masyarakat melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Langkah ini diharapkan memperkuat peran masyarakat sebagai mata dan telinga aparat keamanan di lapangan. Keberhasilan operasi ini juga menjadi sinyal tegas bagi kelompok KKB dan jaringan kriminal lainnya. Dengan pengawasan ketat, patroli intensif, dan koordinasi antar lembaga yang terstruktur, kelompok bersenjata kehilangan akses mudah terhadap senjata baru, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan aksi kekerasan dapat ditekan.